Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Ayu Utami, NIM 40014200078. Saya akan melakukan percobaan mengenai termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang pelepasan dan penyerapan energi selama berlangsungnya suatu proses kimia. Yang pertama, saya akan memanaskan dan mendinginkan besi dan batu bata. Apabila dipanaskan, maka tungku atau kompor akan melepaskan energi dan akan diserap oleh besi dan batu bata. Semakin suhunya naik, maka energi yang ada di besi dan batu bata akan dilepaskan dan keluar menuju udara. Udara di sini disebut dengan lingkungan. Reaksi ini disebut reaksi eksoterm karena reaksinya membebaskan energi atau kalor menuju ke lingkungan. Kemudian, apabila didinginkan, maka besi dan batu bata akan melepaskan energi dan akan diserap oleh tungku atau kompor. Sistem ini disebut sistem tertutup karena hanya terjadi pertukaran energi saja, tetapi tidak ada pertukaran materi yang ada di besi dan batu bata. Dapat dilihat bahwa di dalam besi dan di dalam batu bata masih terdapat energi karena energi tidak dapat dimusnahkan. Kemudian, yang kedua, saya akan memanaskan dan mendinginkan air dan minyak zaitun. Apabila dipanaskan, maka tungku atau kompor akan melepaskan energi dan diserap oleh air dan minyak zaitun. Semakin dipanaskan, maka air dan minyak zaitun akan mendidih, dan energi yang ada di air dan minyak zaitun akan dibebaskan dan keluar menuju udara. Udara di sini disebut dengan lingkungan. Reaksi ini disebut reaksi eksoterm karena reaksinya membebaskan energi atau kalor menuju lingkungan. Kemudian jika didinginkan, maka energi yang ada di air dan minyak zaitun akan dibebaskan dan diserap oleh tungku atau kompor. Reaksi ini disebut reaksi endotherm karena reaksi menyerap energi yang berasal dari lingkungan. Sistem ini disebut sistem terbuka karena terjadi pertukaran materi yang ada di air dan minyak zaitun, yaitu berupa uap air, dan terjadi pertukaran energinya. Percobaan kedua adalah untuk mengetahui jumlah energi yang berpindah jika kecepatan gerak bendanya berbeda, dan untuk mengetahui perubahan energi yang terjadi pada suatu benda. Alat pertama yang akan saya gunakan adalah sepeda, generator, dan lampu sebagai benda yang akan diamati. Pada kecepatan kayuhan sepeda tingkat sedang, kemudian dihitung selama 30 detik jumlah energi yang berpindah sehingga dapat membuat lampu menyala adalah sebesar 20 Joule. Dan nyala lampu redup. Energi kimia yang berasal dari tubuh manusia dapat menggerakkan roda. Energi mekanik pada roda akan berpindah ke generator dan membuat generator bergerak.
Kemudian energi mekanik pada generator akan berubah menjadi energi listrik yang dapat membuat lampu menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Kemudian, jika kecepatan kayuhan sepedanya tinggi, maka jumlah energi yang berpindah dan nyala lampu akan semakin terang. Jumlah energi yang berpindah selama 30 detik jika kecepatan kayuhan sepedanya tinggi adalah sebesar 35 Joule dan nyala lampu akan terang. Alat kedua yang saya gunakan adalah keran air, generator, dan lampu sebagai benda yang akan diamati. Jika kecepatan aliran airnya sedang, kemudian dihitung selama 30 detik, jumlah energi yang berpindah sehingga dapat membuat lampu menyala adalah sebesar 24 Joule. Dan lampu akan menyala redup. Energi mekanik dari aliran air akan berpindah ke generator sehingga generator dapat bergerak, dan energi mekanik tersebut akan berubah menjadi energi listrik dan membuat lampu menyala. Karena energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi panas pada lampu. Kemudian, jika kecepatan aliran airnya tinggi, maka jumlah energi yang berpindah akan semakin besar dan nyala lampu akan semakin terang. Jumlah energi yang berpindah selama 30 detik jika kecepatan aliran airnya tinggi adalah sebesar 32 Joule dan nyala lampu akan terang. Alat ketiga yang saya gunakan adalah kettle, generator, dan lampu sebagai benda yang akan diamati. Jika tungku dipanaskan pada tingkat sedang, maka air dalam kettle akan mendidih. Kemudian hitung selama 30 detik jumlah energi yang berpindah sehingga membuat lampu dapat menyala. Jumlah energi yang berpindah selama 30 detik jika kecepatan uap airnya sedang adalah sebesar 15 Joule dan nyala lampu redup. Energi panas yang ada dari tungku berpindah ke kettle dan berubah menjadi energi mekanik berupa uap air. Kemudian energi mekanik berpindah ke generator dan membuat generator bergerak. Energi mekanik pada generator berubah menjadi energi listrik dan dapat membuat lampu menyala karena energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Kemudian jika tungku dipanaskan pada tingkat tinggi, maka uap airnya akan memiliki kecepatan yang tinggi pula. Kemudian dihitung selama 30 detik jumlah energi yang berpindah sehingga dapat membuat lampu menyala. Energi yang berpindah sebesar 22 Joule dan lampu menyala terang.